Selamat jumpa kembali di acara Bincang Bola yang selalu hadir ke ruang Anda tentunya bagi para penggemar bola akan makin menyemarakkan suasana hati Anda ya. Dan salah satunya Tribun Jabar selalu hadir ke ruang Anda di Bincang Bola ini untuk sekedar untuk kita memberikan kisi-kisi ataupun juga pandangan-pandangan seputar sepak bola di dalam negeri ataupun juga di luar negeri. Dan kali ini seperti biasa, saya kali ini ditemani oleh Bung Opik. Oh nih, salam olahraga ya. Salam olahraga Bung Diki. Iya, kali ini kita akan sedikit ke pinggir. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara seringnya Liga Inggris. Ya, betul. Dan ataupun Spanyol, dan kali ini kita akan berbicara tentang AC Milan nih. Pandangan ini Bung Opik kayaknya agak-agak menyemarakan suasana kita di saat masih pandemi ya. Bung Opik jangan lupa 3M ya. Masker, jaga jarak, kemudian juga cuci tangan. Sering, tapi jangan terlalu sering, ntar malah jadi cuci baju. Ya. Ya. Oke, Bung Opik. Kali ini kita akan berbincang tentang AC Milan ya. Yeah. AC Milan masih perkasa di puncak klasemen Liga Italia, dan ini bagaimana nih kiprah AC Milan ini, pasukan Stefano Pioli ini bisa berjaya hingga tetap di puncak ini. Ya, AC Milan di musim ini mereka kelihatan bermain sangat stabil ya, Bung Diki ya. Mereka dari awal memang tidak begitu, mungkin dari awal mereka tidak begitu diperhitungkan karena fokusnya mungkin ke Juventus yang memang dari beberapa musim digdaya gitu ya, mereka tidak tertandingi di Liga Italia, tapi bukan hanya karena si itu ya, Ronaldo bukan ya? Ya, karena Ronaldo juga, karena ada Ronaldo juga di situ. Tapi musim ini AC Milan bermain bagus. Mereka bisa mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan. Mungkin Stefano Pioli sudah tahu bahwa dia pengen pemain-pemain yang seperti ini. Jadi mereka bisa mendatangkan pemain yang dibutuhkan, dan ini membuat performa AC Milan sejauh ini di Liga Italia sangat digdaya dan ya mereka apalagi yang terbaru ini kan baru ini dari Kroasia itu Mandzukic ya. Mereka juga mendatangkan Mandzukic, itu pemain senior juga sebenarnya. Mereka dia udah sebenarnya, kalau itu dibilang 6 bulan dia nggak bermain, tapi AC Milan mungkin punya pandangan kami butuh Mandzukic gitu untuk meningkatkan performa terutama di lini depan gitu. Nah ini kalau kan ada Ibrahimovic nih yang sama-sama agak ini juga ya. Ya, bisa jadi karena Ibrahimovic, melihat penampilannya Ibrahimovic itu dari 18 pertandingan dia coba main di 8 pertandingan. Dia main di 8 pertandingan tapi performa golnya bagus karena dia juga kan beberapa waktu yang lalu pernah positif COVID ya. Dia tidak bermain. Tapi meskipun hanya bermain di 8 pertandingan, catatan golnya sangat luar biasa. Dia mencetak 12 gol. Berarti lebih dari, kalau misalnya di rata-rata berarti satu pertandingan dia lebih mencetak lebih dari 1 gol gitu. 1, berapa lah gitu ya. Dan ini kan ya Stefano Pioli mungkin melihat bahwa selain Ibrahimovic saya butuh pemain yang berpengalaman lainnya. Jadi dia merekrut Mandzukic. Padahal kalau dilihat yang lain kan mereka juga sebenarnya punya pemain-pemain muda di depannya kayak Brahim Diaz yang pemain pinjaman dari Real Madrid. Tapi ya namanya pemain muda mungkin belum begitu stabil. Jadi meskipun menit bermainnya lebih lama dari Ibrahimovic, ya mereka catatan golnya malah di bawah Ibrahimovic gitu. Ini terus kan meskipun mumpuni banget dan disegani oleh tim-tim lain, sebenarnya AC Milan saingannya gimana di antara tim-tim lain ini? Kalau ngelihat sekarang di klasemen, saingannya ya tim sekotanya Inter Milan. Mereka berbeda 3 poin, sama-sama udah bertanding 18. Tapi kalau yang lainnya di bawahnya ada juga AS Roma, ada Napoli, ada juga Juventus. Kalau Napoli dan Juventus baru bertanding 17, tapi kalau Napoli udah sama-sama bertanding 18 pertandingan. Ya, yang menariknya Milan itu dari tim papan atas ini, Milan selalu berhasil meraih poin, tapi mereka kalah lawan Juventus. Tapi ketika melawan tim-tim yang lain, ya mereka bisa meraih
poin gitu. Jadi ya ini jadi keuntungan buat AC Milan di musim ini. Jadi mereka bisa terus berada di atas untuk menghindari kejaran-kejaran dari kayak Inter, Napoli, dan Roma. Terus apa bisa ini kalau diprediksi AC Milan kira-kira masih bisa di puncak dengan komposisi yang apalagi yang saat ini ada ini? Dengan komposisi yang sekarang saya kira AC Milan bisa terus berada di puncak nanti sampai akhir klasmen ya, karena lihat materi pemain juga mereka mumpuni, dari depan, dari belakang ya, dari kiper gitu sampai ke depan mereka punya pemain-pemain yang bagus, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Stefano Pioli untuk terus meraih hasil positif di setiap laga yang mereka jalani gitu kan. Ya. Kalau dari kan sekarang sudah ada yang baru nih. Ya, Mandzukic. Mandzukic itu kalau misalnya sekarang dengan kehadiran Mandzukic tim pemain-pemain yang lain, komposisi pemain-pemain yang lain ini gimana dengan hadirnya pemain baru ini? Mandzukic akan menjadi salah satu opsi buat Stefano Pioli di lini depan. Selain tadi ada Zlatan Ibrahimovic, juga ada Ante Rebic, pemain dari sama-sama dari Kroasia, terus ada Brahim Diaz, pemain dari Spanyol, pemain muda, terus ada juga Rafael Leao dari Portugal. Kalau ngelihat torehan gol mereka, Ibrahimovic paling subur 12 gol. Terus ada juga di bawahnya ada Leao dengan torehan 5 gol, lalu ada Rebic dan dia sama-sama 1 gol. Nah, ini mungkin Stefano Pioli melihat bahwa usia bukan halangan buat seorang pemain bola sekelas Ibrahimovic, dan dia mencari opsi seperti itu di diri Mandzukic. Ibrahimovic kan udah 39 tahun ya kan? Udah edun lah. Secara ini mah ya 39 tahun agak susah juga, kecuali kiper dan mungkin kecuali kiper ya. Yang kita ya. Nah, kecuali penjaga gawang yang memang kadang sampai di atas 40 juga masih ada yang bermain, tapi ini istilahnya kayak anomali lah gitu ya kalau buat Ibrahim pemain seperti Ibrahim. Ukur diri lah gitu ya Pak. Meskipun mungkin ingin tetap bermain tapi kondisi tubuh ataupun ini sudah beda kan usia ya. Seperti itu. Jadi melihat bahwa ternyata Ibrahimovic bisa memanfaatkan peluang meskipun dia istilahnya udah hampir kepala 4. Dia punya pengalaman yang mungkin itu transfer juga nanti ke bisa ditransfer ke pemain-pemain muda yang lain. Mandzukic ini ya. Dan juga kan si Mandzukic itu tipenya hampir sama. Dia pemain tinggi, dia ngotot istilahnya ngotot di kotak penalti lawan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi andalan juga sebetulnya berarti ya. Kalau misalkan Ibrahimovic mungkin nggak kurang ini langsung bisa jadi opsi ketika misalnya Ibrahimovic tidak begitu dalam posisi dalam performa yang bagus, bisa diganti sama Mandzukic. Atau ketika misalnya pemain lain nggak bagus sedang tidak bagus untuk mendampingi Ibrahimovic, Mandzukic juga bisa seperti itu. Jadi ini yang menarik itu sebenarnya alasan utama pilihan kepada si Mas Juki ini apa ya? Mungkin dari kacamata Bung Opik ini ya. Ya, karena main banyak nih di Italia yang bagus-bagus. Karena pertama Mandzukic gratis kan. Waduh. Dia free transfer. Dia free transfer. Gitu. Musim lalu dia di Juventus dipinjamkan ke klub di Qatar. Terus ya di sana bermain tapi 6 bulan, terus nggak dikontrak. Nah, berarti dia 6 bulan nganggur. Ya istilahnya 6 bulan nganggur, nggak ada klub. Dia akhirnya ya udah direkrut sama. Kita hampir setahun nganggur. Kalau di Indonesia udah gratis nganggur. Semua. Gratis semua. Itu yang pertama itu. Yang kedua kan tidak mungkin hanya gratis. Kalau yang gratisan mungkin di luar sana juga selain Mandzukic ada juga pemain lain gitu ya kan. Ya Stefano Pioli pasti punya alasan tentang strategi yang dia butuhkan seperti apa. Mandzukic itu kan tipe-tipenya seperti Ibrahimovic juga, dia tinggi, punya postur istilahnya,
dia ngotot, terus body balance-nya juga bagus. Dia punya pengalaman main di klub-klub besar juga kan di Italia sama di Jerman si Mandzukic ini, dan itu sepertinya yang dicari oleh Stefano Pioli ketika pemain-pemain depan lainnya istilahnya masih muda-muda gitu. Masih kayak Ibrahim Diaz sama Rafael Leo kan masih 21 tahun. Yang agak seniornya sedikit ya si Ante Rebic itu yang 27 tahun gitu. Sementara Ibrahimovic udah 39 dan ini ada Mandzukic yang usianya 34 tahun yang bisa menambah kekuatan di lini depan, dan Pioli juga punya opsi-opsi lain untuk bisa memainkan Mandzukic di lini depan. Iya, ya. Terus kalau si Mandzukic sendiri ini sebenarnya alasan dia pilih ini nggak milih lagi tim lain gitu apa nih dari kacamata Bung Abi ini? Ya pertama kan AC Milan juga tim yang besar di Liga Italia dan tidak sembarang pemain bisa masuk ke AC Milan ya. Jadi ini juga seperti istilahnya saling membutuhkan lah, simbiosis mutualisme ya. Iya. Jadi untuk karirnya dia juga bagus. AC Milan butuh pemain seperti Mandzukic, dan Mandzukic juga akan sulit kalau untuk menolak. AC Milan nawar. Kalau di papan bawah mungkin nggak mau. Ya, kalau tim-tim papan bawah mungkin nggak tahu. Tapi kan ini tim sekelas AC Milan ada tim-tim salah satu tim besar yang ada di Italia gitu kan. Oke. Ini nih yang menarik juga, ada catatan kalau AC Milan ini ternyata dari ini rajanya penalti juga ya. Kalau dari menurut Bung Aping ini apa nih? Selama beberapa laga itu ternyata dia raja penalti juga ya. Ya, itu mungkin karena strategi menyerang yang diterapkan sama Pioli ya. Jadi ketika istilahnya bermain menyerang, banyak peluang di kotak penalti, ya itu juga menjadi peluang untuk mendapatkan penalti ketika misalnya ada pelanggaran atau strategi sebenarnya bukan kebetulan. Bukan kebetulan gitu. Karena memang sekarang juga mau ngakalin yang kayak gitu kan di luar negeri susah ya karena ada VAR dan segala macem. Jadi kalau mau diving atau mau apa harus lebih pintar karena matanya banyak sekarang itu. Ketika ada pelanggaran yang krusial ya wasit akan dapat laporan dari wasit VAR dan juga melihat. Orang padahal lebih ketat gitu ya, jadi tidak mungkin kalau cuma kebetulan, berarti kan strategi juga berarti untuk penalti ini. Nah ini sekarang ke depan ini seperti apa nih, karena dengan hadirnya bomber baru itu seperti itu, dari menurut Bung Opik gimana nih keganasan dari AC Milan ini? Saya kira dengan masuknya Mandzukic AC Milan akan makin ganas di depannya. Nah, ini menjadi warning juga buat tim-tim lain bahwa sekarang AC Milan punya pemain baru yang dikenal tajam, dikenal juga jago mencetak gol. Jadi apa sih istilahnya, jadi pesaing juga buat tim-tim lain bahwa AC Milan ini serius buat ngejar juara Serie A musim ini gitu. Mereka tidak hanya cukup dengan masuk di 4 besar atau di papan atas gitu, bahwa mereka sekarang langsung tancap gas ya, mereka pengen targetnya ya juara gitu. Ya udah jelas itu ya. Kan selain yang dari Kroasia, terus ada juga dibidik pemain lain Milan ini? Sejauh ini belum ada lagi, mungkin ya rumor-rumor mungkin ada, tapi memang masih ada waktu untuk bisa transfer sampai bulan Januari. Tapi kalau melihat komposisi pemain secara ini saya kira udah mantep. Kalaupun mereka nanti mau nyari ya pemain pelapis buat pemain-pemain yang ada jadi pemain inti sekarang. Tapi kalau secara melihat permainan saya kira mereka udah oke lah gitu, udah cukup bagus untuk bisa bersaing di Serie A gitu. Kalau Bung Opik sendiri, kalau Liga Italia apa? Kalau di itu kan di Liverpool ya. Liga Italia saya nggak ada nggak ada sesuatu ya. Maksudnya nggak ada gimana gitu. Gitu ya, oke deh. Ya demikianlah Tribuners, itu bincang bola kali ini, sesuatu yang luar biasa, yang mudah-mudahan juga ada hal-hal yang bisa diambil positifnya ya oleh Tribuners. Dan ke depan kita akan banyak mengupas juga selain Liga Inggris, Liga Spanyol, juga Liga Italia. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan, dan jangan lupa 3M protokol kesehatan untuk Anda yang akan beraktivitas. 3M,
gunakan masker atau ini ya face shield ya. Kemudian juga sering-sering cuci tangan, kalau keluar rumah beraktivitas jaga jarak, dan semoga Anda semua sehat selalu dan COVID segera berlalu. Amin. Saya Diki Fadiar Juhud, pamit dari ruang Anda, juga Bung Taufik, salam olahraga.